Google Maps atau GPS. Terus juga ada menyelesaikan puzzle atau teka-teki, misalnya Rubik atau 8 puzzle. Terus ada pun strategi dalam permainan catur untuk menemukan langkah yang mana yang paling terbaik. Selanjutnya adalah blind search atau uniform search. Blind search adalah metode pencarian yang tidak menggunakan informasi tambahan selain aturan dasar masalah. Artinya, pencarian dilakukan hanya berdasarkan struktur ruang keadaan, tanpa tahu apakah suatu langkah mendekatkan atau menjauhkan dari tujuan. Proses pencariannya bersifat menyeluruh dan sistematis, sehingga pada akhirnya solusi pasti ditemukan, asalkan ruang keadaan tidak terlalu besar. Namun, karena tidak ada informasi tambahan yang membantu, metode ini seringkali lambat dan boros memori. Metode ini cocok digunakan jika yang pertama, tidak tersedia informasi heuristik. Yang kedua, ukuran ruang keadaan relatif kecil. Lalu, jenis-jenis blind search meliputi 1. BFS atau Brute First Search, menelusuri level demi level menggunakan keyword. Lalu yang kedua, DFS atau Deep First Search, menelusuri jalur sampai dalam menggunakan stop. Lalu yang ketiga, DLS, Deep Limited Search atau DFS dengan batas kedalaman tertentu. Lalu yang keempat, UCS atau Uniform Cache Search, memilih jalur dengan biaya paling kecil. Lalu yang kelima, IDS, Iterative Deepening Search atau gabungan kelebihan DFS dan DFS. Lalu yang terakhir, BDS atau Bidirectional Search, pencarian dilakukan dari awal dan tujuan secara bersamaan. Lalu selanjutnya ada contoh algoritma atau BFS yang disebut Brute First Search, menelusuri semua simpul pada suatu level sebelum pindah ke level berikutnya. Dengan cara ini, pencarian berjalan teratur dari atas ke bawah. Jika solusi berada pada level terdangkal, BFS atau Brute First Search akan menemukannya dengan cepat karena menelusuri semua kemungkinan pada tiap level. BFS selalu memberikan solusi yang lengkap atau komplit dan optimal. Lalu selanjutnya ada aturan BFS. Yang pertama itu terdapat masukkan node awal ke queue. Yang kedua, ambil node dari depan queue, lalu periksa apakah goal. Jika bukan goal, yang ketiga, masukkan semua anak node ke belakang queue. Yang keempat, ulangi sampai goal ditemukan atau queue kosong. Lanjut, untuk kelebihan BFS yaitu adalah yang pertama, selalu menemukan solusi jika ada atau komplit. Lalu yang kedua, solusi yang ditemukan adalah yang paling pendek atau paling optimal dalam jumlah langkah. Lalu untuk kekurangannya, dia membutuhkan memori yang lebih besar karena semua node harus disimpan. Lalu waktu pencarian meningkat drastis jika ruang keadaan sangat luas. Untuk contoh ilustrasi dari node A dengan anak B dan C. BFS akan mengunjungi A, lalu ke B, ke C, anak-anak B, lalu ke anak-anak C, dan seterusnya. Lalu heuristic search atau information search. Heuristic search adalah pencarian yang menggunakan informasi tambahan heuristik untuk mempercepat proses menemukan solusi. Informasi heuristik biasanya berupa estimasi jarak atau biaya menuju tujuan, sehingga pencarian dapat lebih terarah dan efisien dibanding blind search. Metode ini banyak digunakan pada kasus nyata, misalnya pencarian optimasi hingga pengambilan keputusan pada game. Keunggulannya adalah pencarian bisa dilakukan lebih cepat dengan memfokuskan langkah ke jalur yang paling menjanjikan. Namun kelemahannya, kualitas hasil sangat bergantung pada seberapa baik fungsi heuristik yang digunakan. Sekarang saya akan membacakan jenis-jenis heuristic search.
generate dan tes, menghasilkan solusi lalu diuji apakah sesuai. Yang kedua, hill climbing, selalu memilih langkah yang lebih baik atau menanjak. Yang ketiga, simulated annealing, mirip hill climbing tetapi sesekali diperbolehkan mundur agar tidak terjebak di solusi lompat. Yang keempat, best first search, selalu memilih simpul terbaik berdasarkan heuristik. Yang kelima ada greedy best first search, memilih simpul yang tampak paling dekat ke tujuan. Yang keenam ada A-star atau A-star, menggabungkan jarak yang sudah ditempuh estimasi tujuan. Yang terakhir ada variasi lain, itu ada IDA, SMA, BDA, MBDA, dan DWA. Terus yang terakhir ada kesimpulan, metode searching dalam kecerdasan buatan merupakan teknik fundamental untuk menemukan solusi pada berbagai permasalahan, baik melalui blind search yang menyeluruh namun kurang efisien, maupun heuristic search yang lebih terarah dan cepat berkat penggunaan informasi tambahan. Pemilihan metode sangat bergantung pada ketersediaan data, ukuran ruang keadaan, serta kebutuhan efisiensi. Dengan memahami berbagai jenis algoritma pencarian seperti BFS, DFS, A-star, dan lainnya, kita dapat menentukan strategi pencarian yang tepat untuk memperoleh solusi yang optimal baik dari segi waktu, langkah, maupun biaya.